Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku, atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kali. Di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak, dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Halo sahabat rakyat jelata, selamat datang kembali di channel Horbo Jalang. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Mengenai persoalan isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR kemarin, kita patut apresiasi dan patut kasih jempol kepada sosok Salsa Erwina Huta Galung ini, teman-teman. Meskipun saat ini dia tinggal di Eropa, tepatnya di Denmark, dan sudah puluhan tahun. Tapi dia ikut menyoroti serta memberikan komentar atas perlakuan dan pernyataan para anggota DPR yang menyakiti perasaan masyarakat Indonesia, khususnya mengenai pernyataan anggota DPR Ahmad Syaroni yang mengatakan orang yang ingin DPR dibubarkan adalah orang sedunia. Atas pernyataan itu, Salsa Erwina geram dan mengecam apa yang dikatakan oleh Ahmad Syaroni. Bahkan Salsa menantang Syaroni untuk debat terbuka, teman-teman, dengan syarat apabila Salsa Erwina menang, maka tunjangan anggota DPR dicabut. Cukup sampai di situ, teman-teman. Salsa Erwina juga tak segan-segan mengancam akan menggulingkan Syaroni apabila berani mengintimidasi keluarganya yang ada di Pamulang saat ini. Di samping itu, teman-teman, dia juga mengapresiasi kinerja para KPK yang sudah berhasil menangkap sebagian para koruptor. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pernyataan dari Salsa Erwina berikut ini, teman-teman. Hai semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Sebenarnya aku udah gak pernah lagi makan dari fasilitas duit-duit pajak kalian udah 10 tahun terakhir ini, tapi aku di sini bersuara karena aku merasakan solidaritas yang luar biasa kenceng kepada kalian semua, karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia, dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Udah saatnya kita-kita yang berpendidikan bisa keluar, kita-kita yang masih memegang nilai-nilai moral jujur bisa keluar dan bersuara. Satu lagi, banyak dari kalian yang menyarankan aku masuk ke parlemen atau jadi menteri atau apapun itu ya di Indonesia. Teman-teman, aku sama sekali nggak punya kepentingan untuk bisa masuk DPR atau jadi menteri, karena hidupku di luar negeri jauh lebih sukses. Gaji 104 juta itu aku udah earn lebih banyak jauh ya daripada gaji DPR itu gitu. Tapi aku di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak, dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu, dan perkataan kalian, bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di tag berapa banyak orang? Masih gak ada suaranya nih orang. Mana Crazy Rich? Mana yang ngatain ayo sini lawan aku. Seorang debater profesional. Udah 10 tahun tapi debatnya aku udah gak pernah debat lagi. Jadi udah gak jago-jago banget lah. Bisa lah ngadepin seorang Ahmad Syaroni yang Crazy Rich itu, tapi mati empatinya. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku, atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku, atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh.
Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya, ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya di antara kita. Orang-orang di KPK yang mau bener-bener memberantas korupsi di Indonesia. Kalian semua hebat. Kalian semua adalah pahlawan bangsa dan aku salut banget sama kalian. Aku baru ngeliat ada video dari Ahmad Syaroni lagi nih, manusia satu ini nih ya, dari Nasdem, bilang harusnya kalau mau penangkapan laporan dulu lah sama ketua partai. Otaknya di mana nih orang? Intinya, seorang pejabat negara memang sudah seharusnya jadi milik publik. Mau dihina, mau difitnah, atau dipuji, ia harus diterima. Siap atau tidaknya, emang harus siap. Dalam tanda kutip, siap dikuliti rakyat. Dan nggak boleh baperan. Kenapa? Karena pejabat itu makan uang rakyat. Dan setiap kebijakan yang kalian buat itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi, kalau kalian para pejabat negara masih baperan, ketika dikritik rakyatmu, nggak usah jadi pejabat.